kan orang tuh banyak yang bilang, bosan SM mulu nih juara, SMPJ, bahkan specifically SM. Karena ya pas back to back ini yang gue pakai nih, PJ kalah 2 kali, bahkan PJ kalah kemarin di final juga lawan Prawira gitu. Bosan SM juara. Nah lu sebenarnya kalau lu dan orang-orang di SM gitu ya denger itu tuh gimana sih? Ya sebenernya? Kita nggak bosan sih juara terus ya. Iya benar. Hai Scorer, ketemu lagi di Score Hoops barengan sama Jerry Arvino. Dan ini kalau ngelihat ya dari yang gue pakai sekarang nih, ini sebenarnya 2 musim lalu lah ya, pas lagi back to back champion. Kebetulan gue juga diundang ke sana dan ini pasti kan kita akan ngomongin tentang tim yang gue pakai ini gitu. Tapi bukan pemain, karena kalau pemain kan kita udah pernah datengin ya, walaupun bukan Satria Muda. Nanti pemain Satria Muda mungkin nanti kita akan interview juga. Ini mantan pemain ya, sekarang jadi manajemen, karena nggak banyak mantan pemain yang jadi manajemen, masuk jajaran manajemen, dan sekarang juga sekaligus mentoring juga, dan kalau dibutuhin suka ikut latihan bareng juga gitu, dan disuruh ngejaga juga dan ngerjain para pemain junior juga. Kita sekarang sudah sama salah satu legend nih, bisa dibilang ya, living legend. Gue bisa bilang secara fundamental dia gokil banget, keren banget mainnya. Tembakannya juga akurasinya luar biasa, bisa dibilang tim Duncan-nya Indonesia. Roni Gunawan, apa kabar kok? Baik Jer. Iya, biasanya kalau kesarin kita manggilnya Ko Acong ya, tapi di sini Ko Roni aja. Roni aja ya. Oke, Ko Roni Gunawan. Kita sebelum kita bahas soal lo di manajemen SM, mungkin sosok lo dulu ya dari karir lo nih sebagai pemain. Lo kan lahir di Samarinda waktu itu. Ya betul, ya, Samarinda. Ya. Terus lo dari kecil lo sekolah itu WR Supratman banget tuh ya? Iya, Katolik kita WR kan? Supratman. Dari SD sampai SMA. Betul. Iya. Tapi yang menarik ya, ternyata Koroni ini awal main basketnya gara-gara diajakin temennya pas kelas meeting. Betul. Itu gimana prosesnya kok? Lu tadi nggak tertarik sama basket? Kan lu tinggi juga kan dulu atau enggak? Gue suka basket, tapi mainnya cuma gitu-gitu doang. Mungkin habis istirahat, buat ngisi waktu istirahat kita main-main. Cuma yang benar-benar pertandingan itu baru kelas meeting itu. Ya, karena waktu itu pemainnya kurang banget. Jadi kelas kita tuh mungkin kelas kelas A istilahnya. Jadi mungkin banyak yang pinter-pinter. Jadi yang olahraganya tuh jarang. Akhirnya biasanya yang pinter nggak olahraga ya? Nah, ya betul. Terus akhirnya saya tinggi, ya udah ikut aja main basket ya, lumayan buat gelap-gelapin atau gimana gitu. Ya udah saya ikut akhirnya. Oh, berarti Koroni hitungannya pinter ya waktu itu ya? Apa? Kelas A kan? Tapi pindah dari F juga dulu. Dari F tapi ke A ya? Iya, pindah ke A. Akhirnya di situ main basket, dan akhirnya gara-gara lu main di situ jadi rutin. Maksud gue apakah saat itu dari sana mulai ikut tanding kan, kayak emang grogi, emang mainnya nggak kacau banget. Tapi dari sana mulai ya udah ikut tim, ikut klub ya, nanti ikut latihan seminggu 2 kali ikut latihan begitu. Nah dari sana mulai enak juga ya basket ya gitu. Ya. Terus orang yang ngajak lo itu lo masih kontekan nggak sekarang? Oh masih dia teman baik saya. Dia atlet juga? Enggak, justru enggak. Yang jadi atlet tuh satu sekolah tuh cuma saya doang. Kebanggaan WR Supratman, luar biasa. Ya guru saya juga kadang yang eskul itu dia sering cerita ke yang junior saya, siswa dulu ada tuh pemain nih, itu Roni Gunawan tuh anak murid saya. Dan dia tuh gurunya masih gurunya masih udah pensiun. Tapi dia cerita dengan penuh kebanggaan gitu loh ke junior saya istilahnya lah. Jadi dulu ada tuh anak murid saya pernah ngelatih Roni Gunawan gitu. Kenapa jadi tim nasional kan gitu. Mungkin dia suatu kebanggaan buat guru saya. Karena mungkin salah satu pemain didikan dia tuh ada yang jadi gitu. Pemain nasional gitu kan, juara terus juga gitu akhirnya. Bahkan kemarin pas alumni sekolah, dia sempat datang, dia jelasin kayak gitu. Tapi waktu saya nggak bisa berhalangan, tapi teman-teman cerita, bilang wah Ron disebut terus. Itu Ron itu kamu dibanggain, diceritain gini. Tapi sayang waktu itu saya nggak bisa hadir, begitu. Tapi justru kalau nggak ada orangnya biasanya lebih itu nih, pujiannya tuh lebih banyak tuh. Iya, karena kebanggaan ini ya, maksudnya sekolah dan juga lo tuh klubnya dulu Abadi ya? Kita klubnya Abadi Samarinda ya? Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Terus baru dari situ lo ke Popda. Baru kita dulu Popnas, Popda, akhirnya ikut Popwil,
dan PON gitu. Jadi PON-nya jadi berjenjang gitu lah. Sama itu Kaltim. Kaltim, saya main Kaltim. Kaltim ya. Enggak, yang menarik juga kan lu dapat beasiswanya justru Ubaya kan? Betul. Universitas Surabaya, kemudian abis itu CLS juga Surabaya gitu. Ya. Nah itu gimana prosesnya? Ada scouting ke Kalimantan? Ini ada ceritanya juga. Jadi waktu itu kita kan sering lihat basket gitu kan. Itu ada 2 tim. Jadi salah satu Pasifik dan CLS. Oh Surabaya. Ya, tapi yang sering di publish itu kan CLS karena mungkin CLS itu identik dengan Surabaya gitu ya istilahnya. Akhirnya saya minta surat rekomendasi dari ya pengurus Kaltimnya, bisa nggak minta surat rekomendasi buat ke CLS gitu loh. Ya. Dan waktu itu kan di Kaltim salah satu saya sudah yang paling misalnya jago itu loh ya. Ya mungkin bilang di atas rata-rata. Tapi begitu ke Jawa itu emang beda banget kualitasnya. Iya. Ya secara fisik, secara teknik, secara power apa semua. Jadi gapnya tuh emang gede banget begitu. Iya, karena kan kalau dari Kalimantan sebenarnya correct me if I'm wrong, tapi yang banyak kelihatan terutama yang sekarang itu Kalbar ya. Karena kan Pontianak. Iya, Pontianak karena kan Rivaldo juga kemarin gue sempet ya bawa yang dia urusin lah gitu anak-anak yang PON Kalbar terus juga Bumi Borneo. Dan Bumi Borneo juga terafiliasi dengan daerah sana. Iya, gitu. Jadi lu perwakilan Kaltim nih. Iya, perwakilan Kaltim. Tapi kok bisa nyebrangnya maksudnya ke Surabaya itu cukup random juga apa karena memang Ubaya scouting? Karena kan ada mungkin tim-tim dari Jakarta juga, mungkin tim-tim dari Bandung mungkin. Enggak ada scouting. Kita benar-benar pengen coba ya udah kita ikut CLS saja junior karena dulu juga kakak saya juga kan sekolah di Surabaya kan. Nah, jadi kebanyakan Kalimantan itu kuliahnya pasti di Surabaya. Gitu. Emang udah biasa terus lu ngelihat senior gitu kan. Ya dari kakak saya juga, jadi mereka papa juga pengen ya semuanya sekolah di Surabaya semua, biar kumpul begitu. Iya. Itu sih. Karena gini ya, gue ada di era pas Koron ini di CLS gitu kan. Waktu itu tuh sama Hari ya. Sama almarhum Hari. Hari ya, betul. Terus juga ya pokoknya si Agustinus Indrajaya itu junior saya. Iya, maksudnya waktu itu di era itu sempat bareng. Betul, Agung Sunarko dulu. Agung Sunarko betul. Sebelum KSM akhirnya bareng-bareng sama KSM. Cuma itu yang berkesan banget tuh. Roni Gunawan awalnya dari CLS ya kan, terus akhirnya KSM ya baru makin juara. Cuma yang menarik juga di kalau nggak salah tahun 2003 sebenarnya ada tawaran-tawaran juga nih dengar-dengar. Ada Aspak, ada SM, ada dulu Panasia tuh dulu ya. Betul. Tapi lo akhirnya emang milihnya CLS gitu. Oh itu CLS klub pertama saya kan. Itu belum ada tawaran dari sana. Mungkin setelah 3 tahun, nah itu baru mulai ada tawaran dari SM, dari Panasia, dari Aspak dulu begitu. Selalu berkembang gitu ya? Ya. Jadi pilihan pertama masih CLS dulu. Mungkin sudah agak berkembang, nah itu baru mulai tim-tim mulai scouting, mulai kelihatan. Tapi lu berarti juga cukup lama ya? Lu kan ke SM tuh baru 2006 ya kalau 2006 ya. Berarti 8 tahun gak sih kok? Di CLS ya? 6 tahunan. 6 tahunan ya? 6 tahunan, iya. Baru akhirnya ke Satria Muda. Betul. Saya sempat juga ditawarin ke Pasifik juga, pengen Pasifik mungkin pengen mengajak dulu almarhum Suwili istilahnya. Iya. Dia udah pernah mengajak saya ke Pasifik. Panasia juga dulu sempat mengajak saya. Saya sempat ke mesnya lihat-lihat ke Bandung gimana. Tapi sampai ngelihat mesnya dulu gitu ya? Iya, betul. Fasilitasnya gitu. Dulu kalau nggak salah namanya si Bing kalau nggak salah itu. Ya. Pengurusnya Panasia dulu. Panasia Indosintek dulu kalau nggak salah sempat itu ya. Iya. Joko gitu nggak sih? Joko masih ada. Iya kan? Joko Kiki Susilo. Hendrik Agustinus, Andre Tiara. Yohanis Winar. Ya kan? Aku ingat mesnya namanya tuh Ciberem. Pertama kali aku bilang Ciberium. Apa gitu. Bukan Ciberem. Oh, oke. Iya. Merah kan ya Berem ya? Merah. Itu emang bahasa Sunda. Ya, dan memang pasti banyak lah yang emang minatin lu karena lu kan juga sempat MVP pas di CLS kan ya? Iya, betul. 2005 betul. Sebelum lu akhirnya pindah ke SM. Tapi banyak juga yang bilang gaya mainnya, gue juga sempat nonton kalau nggak salah di kontennya Denny Sumargo ya kayaknya dia juga bilang soal fundamentalnya bagus. Gue juga karena gue nonton langsung lu main gitu, fundamentalnya bagus, akurasinya bagus, dan lu juga kalau nggak salah mention bahwa lu suka Tim Duncan. Betul, ya. Karena dia simple, kayaknya kayak lu juga tuh. Betul, kalem, tapi mematikan. Menghanyutkan ya. Menghanyutkan. Tapi kalau biasanya kan kalau orang suka pemain gitu ya, gaya main mirip jelas. Yeah. Tapi nomor juga ngikut.
Nah lu 32. Itu gue belum tentu sejarah nomornya kenapa? Bukan 21. Mungkin lihat dulu sempat lihat Magic Johnson juga kayak suka juga. Shaquille O'Neal kalau nggak salah sempat nomor 32 juga. Betul, ya. betul. Jadi saya pikir ya 32 aja lah gitu. Terus udah kalau 13 terinspirasi dulu dari Loli juga. Oh lu suka Loli ya? Ya Loli juga kan salah satu ya mentor saya juga banyak lihat etos kerja dari seorang Loli gitu loh. Itu sangat luar biasa. Makanya Loli banyak menginspirasi saya dari etos kerjanya gitu. Konsisten dia luar biasa banget. Iya gitu. Dan di KU40 suka ketemu juga tandingnya. Kemarin sempat gue lihat, wah ini veteran nih luar biasa nih main. Sampai sekarang dia masih aktif, masih jaga badannya. Masih kenceng juga mainnya? Masih. Kenceng main masih? Masih. Wah gila. Emang legend ya itu. Legend, itu living legend bener tuh ya. Legend lagi tuh. Jadi lu 13 karena Lolik, 32 karena banyak pemain bagus dan akhirnya lu udah nyaman gitu ya? Ya akhirnya saya pilih 32. Karena kan biasanya kalau nomor-nomor besar tuh masih junior gitu mungkin lu pilih awalnya. Nah sini-sini ngecil tapi ya mungkin lu udah ketemu lucknya kali. Iya. Tapi kalau di timnas saya selalu main 13. Karena Lolik itu. Karena Lolik. Cuma kalau ada Lolik main nggak bisa. itu kalau di timnas gitu kita ada apa ya? Senior. Unwritten rules sih. Jadi yang senior itu biasa milih nomor dulu. Jadi kayak Rico dulu nomor 7 itu nggak bisa diotak-atik lagi. Mungkin Batam 5 itu nggak bisa diotak-atik lagi. Dulu aku 13 yang mau ambil ada Loli. Gak bisa. Gak enak mintanya juga gak enak. Kita mesti tahu diri. Kalau biasa senior tuh udah pilih duluan. Ya, jadi akhirnya aku pilih nomor 15. Iya. Lo 10 pernah juga sih timnas? Hah? 10 enggak pernah. 15 ya, 15. 10 tuh Mario Usyang. Oh iya di era lu Mario Usang bener-bener. Ya jangankan timnas ya, kita di tim SMA juga biasanya kelas 3 dulu yang milih tuh. Iya. Kelas 3, kelas 2 atau pemain yang jagonya. Pemain jagonya betul. Kalaupun dia kelas 2 tapi jago biasanya milih duluan tuh. Kalau dari SMA gitu. Yeah. Oke, terus kita fast forward Carlo di Satria Muda. Nah inilah saat dimana akhirnya setelah lo fundamental lo asah terus gitu kan, terus lu dapat pengalaman juga bahkan dari CLS bahkan dari masa sekolah dan klub ya gitu ya. Yeah. Lo menuai hasilnya di Satria Muda. Betul. Dimana bahkan musim pertama lo langsung juara. Langsung MVP. Hah? Langsung MVP kalau nggak salah kan? Final. MVP final ya. Lawan Aspak Putra Riau ketika itu. Itu MVP turnamen dan MVP finalnya. Gila. Ya. Gila. Itu apa maksud gue? Lu masuk ke sebuah tim Satria Muda yang juga punya ya bisa bilang tradisi juara gitu ya. Dan ya maksudnya itu kan ada generasi-generasi kita bilang lah ya Satria Muda ya, setelah sempat ada dominasi Aspak. Nah ini momennya juga adalah salah satu ketika dominasi Aspak mulai tergeser nih ketika era lu gitu. Nah lu di tahun pertama sebagai pemain yang lagi hot prospect mungkin di saat itu, apa yang lu tanamkan dan gimana mainnya waktu itu lu bayangin? Musim pertama lo di tim besar. Waktu itu ada ceritanya, saya hampir ke Aspak juga, hampir ke SM juga, jadi sempat pilihan dilema begitu. Tapi waktu itu tahun 2005 tuh Aspak itu juara tanpa terkalahkan. Oh unbeaten semusim betul? Ya unbeaten semusim. Waktu itu senior saya Hari Suarsono juga masuk di sana. Terus waktu itu CLS sudah mulai udah mungkin udah terlalu terurus atau gimana, manajemennya juga nggak jelas. Akhirnya saya ya udah mungkin sudah saatnya harus mencoba yang baru lagi gitu loh. Jadi sempat waktu itu pilihan antara Aspak dan Satria Muda. Terus saya melihat Aspak itu udah juara tanpa terkalahkan. Jadi mungkin kalau saya kesana lagi buat apa gitu. Ada Hari, ada Johnson, mereka udah super dream team lah istilahnya. Iya. Nah saya melihat Satria Muda ini timnya masih muda banget, masih muda-muda. Tapi dia kayaknya big man tuh kurang di sana gitu loh. Jadi mungkin saya beranggapan ya udah saya coba dari Satria Muda juga. Jauh kebetulan juga ya Pak Erik sempat telepon saya juga. Simon manajernya juga sering telepon saya juga begitu-gitu. Jadi ini bukti bahwa mereka tuh serius gitu loh. Sampai nyamperin ke Surabaya juga gitu. Wow. Jadi ini juga salah satu yang saya pelajarin dari mereka ya. Jadi kalau kita mau pendekatan sama pemain, kalau bisa langsung kita samperin dia. Jangan melalui telepon, jangan melalui WhatsApp atau apa, langsung samperin. Itu biasa pemain-pemain tuh terutama orang tuanya bakal lebih respect sama klub gitu loh. Wah ini dia benar-benar serius. Dia benar-benar datang sendiri langsung tatap muka jelasin apa semua, tertarik. Itu special treatment ya. Special treatment. Jadi itu tanda-tanda benar serius. Ini yang Mas Erik terapkan gitu loh. Iya. Ya.
waktu itu kebetulan saya pernah dulu kita pernah ambil Bima gitulah. Ya sebenarnya Mas Ari kan super sibuk juga kan, tapi dia berusaha menyempatkan diri untuk ketemu tuh dengan si Bima ini. Terus bilang kenapa harus ketemu langsung, kenapa nggak baik mungkin telepon aja atau gimana. Dia bilang beda gitu loh. Kalau kamu ketemu langsung itu lebih menghargai itu pemain. Jadi pemain tuh merasa kayak wah ini gue benar-benar dihargai di sini. Bukan melalui telepon saja, video call aja gitu. Langsung ketemu langsung gitu loh. Itu Erick Thohir ya, langsung datang ke sana. Langsung datang ke sana, betul. Ini Bima Rizky atau? Bima Rizky. Wow. Jadi pemain ya, maksudnya involve itu sampai ikut ngedatengin pemain, datang dan berkunjung betul. Ke orang tuanya kalau perlu gitu. Iya, itu yang kita pelajarin sekarang dan saya terapkan sampai sekarang di klub Satria Muda. Kalau kita mau pendekatan sama pemain gitu. Iya, karena beberapa kali juga gue lihat Koroni kalau SM main itu emang di sekelilingnya pemain muda tuh. Iya, maksudnya ada yang nempel gitu, mungkin lu juga mentoring kan, juga sambil ngobrol-ngobrol. Beberapa kali juga pas gue lihat kalau nggak salah final 2 musim lalu gitu ya, sempat bareng Julian Chalias tuh. Betul. Kali nempel banget tuh dia sama lu tuh. Iya. Lagi gini caranya main big man yang efektif begini nih, gitu kali ya. Dan lu punya banyak gelar juga di Satria Muda. Betul. 7 kali juara ya? 7 kali juara ya. NBL, IBL, IBL 4. ABL. ABL Indonesia Warrior ya? Ya, Indonesia Warriors. 2 kali. Terus NBL 3 ya? NBL 3. 3. IBL 4. Itu runtut tuh semua ya? Si IBL ya? Yang 5 tahun pertama. Dari saya awal pindah itu 5 tahun berturut-turut. Jadi iya geser dominasi Aspak di situ kan? Ya, betul. Wow. Dan itu kayaknya sulit terpecahkan istilahnya. Iya di era sekarang. Itu SM sampai 6 kali berturut-turut. Wow. Ya. Gila awal dominasi baru tuh ya. Karena memang Koroni ini pindahnya itu karena terchallenge. Betul. Aspak juara mulu, bosan lah. Gue yang patahin. Gitu gak waktu itu? Ya jadi saya men-set goal gitu sendiri lah. Jadi gimana caranya memotivasi sendiri. Ini juga perlu buat semua pemain-pemain yang belaga di pro. Jadi set buat challenge buat diri kamu sendiri gitu loh. Jangan di zona nyaman aja. Jadi itu bagus tuh buat naik ke level berikutnya. Begitu. Anggap itu sebagai tantangan yang harus lu taklukkan. Itu dia. Jadi buat pemain lain atau tim-tim atau fans gitu yang merasa ada dominasi SMPJ, terutama SM juga ya banyak juara, coba tanamkan seperti Roni Gunawan ketika memilih klub. Pilih rivalnya. coba kalahkan ya. Tapi itu tantangan kan? Tapi sekarang ini tantangannya buat pemain lokal adalah gimana caranya kamu main dengan banyaknya pemain asing sekarang ini. Oh iya, itu yang sekarang susah. Betul. 3 pemain asing, terus heritage boleh main, mungkin ada naturalisasi boleh main. Kita masih belum tahu nih kebijaksanaan dari perbasinya apa digolkan apa belum. Jadi itu kalau bisa main semua, lokalnya cuma tersisa 1 doang. Wow. Itu dia. Di starting. Iya. Iya, itu akan menjadi challenge baru ya. Itu challenge baru buat pemain-pemain lokal sekarang. Gitu. Ya karena dilema ya, kalau misalnya kita ngomongin soal kebijakan ini, sebenarnya untuk competitiveness liga gitu kan, dan untuk tim-tim lain, ya bisa makin seru liganya. Bisa makin seru dan makin menjual karena kualitas itunya semakin bagus. Tapi pertandingannya betul. Di sisi lain, minute play buat lokalnya itu bakal tergerus habis. Itu yang jadi masalah baru gitu loh. Menurut lu gimana tuh? Jadi menurut saya ya itu mental pemainnya harus diubah. Jadi ada beberapa pemain yang ini ada pemain asing gini-gini, ya udah nanti yang main mereka aja lah, gue cuma pelengkap doang, ikut latihan doang atau gimana. Tapi mereka nggak menaikkan level mereka ke yang naik berikutnya. Tapi ada pemain yang punya mental, ini pemain asing pada turun semua pada gini, gue gimana caranya bisa main? Ya otomatis lu harus naikin skill lu, level lu, fisik lu, itu. Jadi mentalnya itu yang mesti diubah gitu. Jadi lu nggak boleh pasrah aja, tapi harus gimana lu bisa naikin level. Dan ini kalau dia bisa, kalau beberapa pemain, 12 pemain aja bisa begitu, itu kita bisa menciptakan suatu tim nasional yang sangat bagus istilahnya. Levelnya naik begitu loh. Dan emasnya rutin ya? Apa? Dapat medali emasnya jadi rutin begitu ya? Karena itu yang dilakukan oleh Filipina sama Jepang sekarang kan. Mereka pemain asingnya banyak yang ikut di kompetisi, dan itu pemain-pemain lokalnya mereka mau nggak mau ya harus naik level. Dan sekarang lihat Filipina lokalnya sama importnya
mereka bisa cenderung bersaing, seimbang, betul. bisa bersaing, nggak ada takutnya. Gitu dia. Itu yang kita harapkan dari dengan adanya 3 import, 2 di lapangan gitu. Iya. Karena dilema juga sebenarnya kalau misalnya dari kacamata klub gitu ya. Pastinya kan klub pengennya kalau nggak ngikutin aturan ini, sementara tim lain juga berbenah dan pakai pemain asing yang bagus, akan tertinggal. Tapi di sisi lain kan mungkin akhirnya menyisihkan pemain-pemain yang potensial gitu, tapi nggak perform gitu. Iya, makanya mereka harus benar-benar harus step up gitu. Iya, nggak ada pilihan maksudnya. Nggak ada pilihan. Kita harus tetap move on ya. Betul. Iya. Karena kan tadi kalau Koroni bilang soal Filipina, ngomongin soal Jepang. Ya mereka bukan cuma, bahkan Filipina bukan cuma Asia Tenggara, Jepang bukan cuma Asia, mereka udah mikirin World Cup. World Cup, betul, udah levelnya. Udah bertanding sama Eropa. Filipina kemarin juara Asian Games. Iya. Bayangin itu levelnya udah naik banget, kita masih ketinggalan banget. Yes. Kalau dari pas lu jadi pemain, siapa yang kan tadinya kan kalimat-kalimat untuk menjaga mindset, untuk terus ekstra keras latihannya itu kan pasti lu sampaikan ke pemain-pemain muda di Satria Muda sekarang. Betul. Nah, di momen lu jadi pemain, siapa tuh figur-figur yang bener-bener masukannya masuk banget ke lu dan lu inget nggak apa yang disampaikan waktu itu? Mungkin juga untuk para pemain muda nih atau kita yang lagi nonton. Kita ada Mas Erik, ada juga Ito juga ada, itu mereka. Coach Ito ya? Iya, mereka berdua mentor yang sangat bagus gitu. Apa bilang kalau yang lu inget banget tuh soal permainan lu? Iya, kalau Pak Erik kan bilang ya lu main basket ya jangan takut, pokoknya jangan takut apapun. Main keras, jangan kasar gitu loh. Tapi lu juga harus main smart gitu. Kalau itu ya lu benar-benar disiplin, kasih 100% gitu loh. Jangan takut dengan apapun gitu loh. Kayak mau pemain asing apa lu jangan takut gitu. Kalau bahasa Arki, injak aja. Apa? Iya, injak aja pokoknya. Kita harus injak aja. Ya apa jangan kalah sama ayam sayur gitu ya. Betul, ayam sayur. Itu sering tuh, ayam sayur lu gitu. Ngatain pemainnya gitu. Kalau kita mainnya lembek atau apa pasti dibilang ayam sayur gitu. Masih gitu. Tapi itu motivasi buat kita. Lu mau jadi ayam sayur apa enggak? Nah, gitu. Untuk membuktikan paling enggak ke pelatih dulu gitu ya. Iya, betul. Untuk lo bukan ayam sayur dan lo bisa enggak kalah sama pemain asing gitu, betul, kan yang menjadi kunci gitu. Iya. Ya. Makanya itu salah satu fungsinya juga pemain asing gitu. Jadi mungkin buat menguji mental dan level kita. Iya. Kalau selama lu berkarir ya, entah di CLS, entah di SM, entah di tim nasional gitu, lo bro lu siapa yang paling brother banget nih? Dan mungkin ada kejadian yang seru gitu. Loli lah. Loli. Oh, dari idola jadi temen juga. Iya. Jadi kadang kalau TC gitu, timnas weekend gitu kan kita sering latihan sendiri. Wow. Jadi Sabtu, Minggu gitu. Dulu kan kita TC itu bisa berbulan-bulan kan. Iya. Itu kalau di Century. Jadi kalau weekend timnas ya ini ya? Ya, jadi kalau weekend itu biasa orang-orang yang Jakarta atau apa mereka pada pulang atau gimana. Nah, kadang kita yang luar daerah, ya, ngapain ini? Udah yuk kita nge-gym. Wow. Lumayan gitu. Wow, berdua aja? Ya, berdua. Wah, gila. Kadang-kadang sama itu Cokorda juga ada. Oh, Wiwin ya? Ya, Wiwin gitu. Yeah. Oh, jadi yang non Jakarta malah levelnya meningkat karena enggak hangout gitu ya? Ya mungkin mereka kan pulang ke Jakarta kan. Cuma kita yang luar daerah gimana ya? Udah kita latihan aja udah nge-gym aja sendiri. Iya. Ini bukti kualitas bisa meningkat kalau nggak ada pilihan. Tapi masih ada teman yang bisa menyemangati, teman yang sama-sama kita bisa naik, itu enak banget. Daripada sendiri itu berat. Tapi kalau ada teman yang sama-sama itu lebih enak, lebih ringan istilahnya. Karena mereka saling support gitu. Iya. Bagaimanapun latihan kalau ada temannya tuh lebih enak ya sih. Iya, pastinya juga SM ada culture itu ya, makanya terus menerus mau ganti pemain, ganti pelatih, culture tetap sama. Oh iya, tetap kita terlalu mau ikut kompetisi apapun selalu yang terbaik. Itu dilihat dari moto kita juga. Juara Indonesia juara. Yeah. Itu udah juara Indonesia ya, lu kalau gimana caranya mau juara? Nah, lu harus cari jalan. Itu. Nah, setelah di Indonesia itu jangan di lokal aja. Gimana caranya di luar Indonesia. Itu moto sederhana tapi kuat banget. Dan simpel ya, cuma ada permainan kata di 2 kata doang ya. Iya. Juara Indonesia juara. Jadi lu menjadi juara di Indonesia, kemudian lu bawa nih Indonesia juara di dunia. Ya, jadi bolak-balik loh, tapi itu maknanya kuat banget. Itu yang jadi moto kita dari dulu gitu. Itu kita pegang terus. Jadi dari pemain keluar masuk tapi itunya tetap sama, visinya tetap sama. Luar biasa, itu culture yang dimiliki ya. Betul. Satria Muda gitu. Jadi bisa konsisten juga. Jadi ibaratnya nggak ada
target lain selain juara sebenarnya. Jadi hasil selain juara adalah gagal. Bisa dibilang gitu nggak di Satria Muda? Ya mungkin gagal, ya bukan gagal sih, mungkin kita kurang berusaha lebih keras atau gimana gitu. Ini dari visi ini bagus juga buat pemain-pemain yang lain. Jadi kalau bisa masuk Satria Muda, mereka udah pakai jersey Satria Muda, udah tahu bahwa lo harus kasih, lu benar-benar harus diperas habis-habisan. Mungkin kasih 110%. Kalau enggak, lu nggak bakal main atau tersisih gitu. Karena kompetisi antar pemain kita tuh sangat-sangat ketat gitu. Gitu. Iya, dan lu akhirnya pensiun di 2016. Betul. Itu bahkan juara dulu baru pensiun. Iya. Ngalahinnya CLS waktu itu. Turnamen Perbasi. Iya kan ya, Perbasi Cup ya? Kita ngalahin CLS. Iya itu, wah gila banget gua. Sebelum lu mundur aja, sebelum lu pensiun aja, lo nyumbang juara dulu gitu. Yeah. Itu kenapa waktu itu? Karena udah ada tawaran langsung atau? Sebenarnya itu juga apa? Karena memang banyak pemain-pemain muda yang sudah mulai masuk. Dulu ada Rizal Falconi, ada Yaya juga. Jadi ada Laurentius juga. Jadi mereka pemain muda butuh minute play lebih, dan saya juga udah lama di sana kan, sudah mendapatkan apa ya, udah banyak ya. Jadi mungkin sudah saatnya ya udah saya ada ngomong juga dengan Pak Erik juga, ya lebih baik kamu bantu di manajemen. Jadi biar nanti yang muda-muda juga mereka naik gitu. Nah ini yang menarik juga karena Roni Gunawan kan sekarang adalah Vice President of Basketball Operation di Satria Muda ya. Nah kan ini juga penting bagaimana karir setelah pensiun ya kan, terus akhirnya tetap melanjutkan karir, bahkan ini di basket itu, dan bahkan jadi manajemen dari klub yang selama ini lu bela gitu. Ya, kita lihat juga sebenarnya bukan cuma lu aja yang masuk manajemen, atau paling tidak coaching staff atau lain sebagainya ada banyak gitu ya. Bahkan di misalnya rival SM aja PJ, Adi manajer ya. Nah tapi ini kan Vice President. Nah itu boleh cerita nggak sebenarnya prosesnya gimana tuh sampai di situ gitu, lo akhirnya dipercaya? Apakah karena lo seorang legenda hidup Satria Muda, atau tadi lo bilang ada ngobrol sama Pak Erik? Pak Erik juga. Pak Erik waktu itu ada ngobrol juga, dia kan sempat pengen Inter Milan juga kan. Jadi dia melihat sosok Zanetti gitu. Pemain yang jadi manajemen, yang punya sosok yang karakter, figur, yang punya mengenal culture timnya dari dulu. Nah akhirnya Pak Erik bilang ya udah kamu jadi sosok Zanetti di Satria Muda. Gitu. Jadi lu Zanetti-nya Satria Muda nih. Ya ada ngomongannya begitu lah istilahnya. Iya dan lu ya lu ini aja ya, maksudnya menyambut kepercayaan itu dengan ya karena lu juga sangat cinta basket. Betul. Ini masih di basket, ngurusin basket. Ya, dan organisasinya udah ngerti culture-nya gitu. Iya. Walaupun sebenarnya di 2014-16 sempat ada transfer saga tuh ya. Melibatkan Roni Gunawan karena dua temannya juga sudah cabut. Amin dan Faisal ke klub rival. Lu jadi top skornya SM ketika itu 13,3 poin, tapi akhirnya lu stay. Nah kalau itu pindah bisa jadi beda tuh. itu waktu itu keputusan juga yang kaget juga ya. Jadi waktu itu kita habis kalah lawan Aspak di final ya di Jogja. Nah setelah itu owner juga memutuskan ya ada regenerasi lah. Mungkin saatnya buat yang baru-baru lagi. Salah satu yang bakal di trade tuh ya bertiga. Jadi saya, Amin, dan Faisal. Jadi regenerasi karena pemain muda mau naik. Iya betul, regenerasi. Karena SM kan istilahnya begitu. Jadi selalu kalau sudah juara berapa kali gitu, mereka ada mulai regenerasi. Jadi yang senior udah mulai itu digabungkan dengan pemain-pemain mudanya gitu. Nah waktu itu kebetulan si 3 orang itu. Tapi akhirnya jadi cuma Faisal dan Amin doang. Lu yang nyangkut? Saya sempat sudah deal juga sama Pelita. Kostumnya udah jadi. Kostumnya udah jadi. Roni Gunawan Pelita Jaya? Iya udah jadi. Wow. Tapi ya last minute ya nggak jadi. Iya. Akhirnya ada deal yang lebih asik kali ya. Ada deal yang lebih asik kali waktu itu ya. Gua nggak tahu juga dari manajemen dari coach Ito atau Pak Erik gimana bilang ya udah Roni yang ditahan dulu, si Amin sama Faisal di trade di sana. Gitu. Walaupun lu pasti karena itu bertiga juga udah bareng-bareng juga ya kan, juara terus juga pasti lu ya teman gue cabut nih ya kan. Betul. Pasti lu agak ini juga ya di SM waktu itu goyang juga, maksudnya dalam arti aduh gue yang biasanya
main bareng. Betul. Ketika 2 cabut kan pasti apalagi 2 orang itu pilar bisa dibilang. Tapi ya nggak dinyangka tahun berikutnya kita juara. Tetap juara. Juara, iya. Kita benar-benar tim underdog melawan Pelita Jaya. Pelita Jaya waktu itu dream team betul. juga dengan pemainnya yang superstar gitu. Tapi di final kita menang gitu. Puji Tuhan lah. Baru mereka tuh 2017 ya kalau nggak salah baru juaranya. Ya betul. Tapi sempat pas mereka cabut tuh nggak langsung tuh. Nggak langsung. SM dulu terus ada CLS juga juara. Iya, dan and the rest is history karena sekarang Roni Gunawan jadi living legendnya, bahkan wah gila sih gue ngeliat jersey lu digantung tuh gila banget ya. Koronnya satu kehormatan lah ya. Iya, nomor lu nggak dipakai siapa-siapa lagi. Iya kan, dan ya mungkin orang jadi bisa aja nih sekarang lagi main basket pengen 3-2 karena Roni Gunawan gitu. Ya kan, mana tahu kan lu bilang pemain gitu. Tapi pertanyaan orang nih, dengan lu pengalaman mainnya banyak banget, terus lu punya, gue lihat punya mindset dan apa ya bisa dibilang motivasi juga untuk pemain. Gue baru ngobrol aja dapat banyak motivasi nih, inspirasi dari lu. Apalagi pemain-pemain yang lu pegang. Tapi kenapa lu nggak mau jadi pelatih? Apakah karena sudah ada tawaran itu? Kalau misalnya enggak waktu itu lu kepikiran atau? Kalau pelatih aku lebih suka ya anak-anak kecil gitu karena mereka lebih kayak kertas putih lah istilahnya. Masih dibentuk fundamentalnya, mesti dirapiin. Kelompok gitu. umur gitu. Ya. Lu sempat bantu DBL juga ya? Sempat turun gunung untuk DBL juga? Ya sempat bantu buat DBL juga. Waktu itu bantu si Dimas juga Muari. Itu banyak pemain-pemain muda tuh seru-seru banget. Kalau orang gede susah diatur? Kalau orang gede susah diatur? Orang gede enggak juga sih. Maksudnya lebih ada enak aja kalau yang anak-anak masih yang apa ya? SMU, SMP yang ngajarinnya kecil, basic ya, fundamental ya, betul, lebih enak ya. Betul. Oke, nah ini gue pengen nanya juga ya, kita udah ngomongin soal Roni di Satria Muda ya, sebagai Vice President, sebagai manajemen. Kan orang tuh banyak yang bilang, bosan SMU lu nih juara, SMPJ, bahkan specifically SM. Karena ya pas back to back ini yang gue pakai nih, PJ kalah 2 kali, bahkan PJ kalah kemarin di final juga lawan Prawira gitu. Bosan SM juara. Nah lu sebenarnya kalau lu dan orang-orang di SM gitu ya denger itu tuh gimana sih? Ya sebenernya? Kita nggak bosan sih juara terus ya. Iya benar. Iya. Juara kan enak ya. Iya. Tapi apakah itu berarti menandakan sebenarnya kompetisinya atau liganya nggak seimbang gitu? Gimana lu menyikapi itu? Ya gimana? Bukan yang nggak seimbang, tapi mungkin tim-tim lain nggak harus menaikkan standar mereka gitu loh. Jadi kalau mereka sama-sama naik itu bagus buat kompetisinya, juga buat kualitas pemainnya dan liganya itu bagus. Jadi kalau bisa ya jangan di sana aja stuck terus. Jadi ikut naik sama-sama SM juga. Itu bakal bikin liganya berkembang lebih baik gitu. Jadi intinya jangan suruh SM-nya nahan. Betul. Ya lu pada kejar dong gitu ya. Iya. Kita mungkin di atas tuh gimana caranya bisa naik ke atas gitu. Iya. Tapi jangan suruh kita yang turunin standar kita nggak akan turun. Nggak akan ya. Betul. Kita akan berusaha naik terus gitu. Karena juara enak bener. Iya, gue pernah ngobrol sama Avan juga, Avan Ciputra di podcast juga. Dia bilang ya kita kan juga latihan kayak yang lain gitu. Maksudnya masa kita nggak boleh juara? Iya. Kita sama-sama capek juga. Sama-sama capek. Jadi ya pasti pengen juara juga gitu. Tapi yang menarik juga dari juara terus ini kan bukan cuma soal dominasinya gitu, yang lainnya akhirnya inferior sama SM, tapi juga soal bagaimana caranya biar tetap lapar akan gelar juara. Maksudnya kan kayak lu aja nih misalnya, kalau lu sebagai pemain lah, lu personal, oke, gue udah dapat banyak, udah. Maksudnya gue next step mungkin ya ada orang latih, ada orang lu masuk manajemen gitu. Nah ini kan pemain-pemain walaupun udah beda generasi ya, kita bisa katakan paling senior mungkin kayak misalnya Arki ya cukup lama gitu. Hardy juga udah cabut musim ini. Maksudnya mereka tuh tetap locked in gitu, tetap inform setiap musim dan cenderung nggak beda. Mungkin ada on off pasti ada. Tapi laparnya itu tetap ada, gue lihat tuh, Koron. Gimana cara kalian di SM menjaga rasa lapar ini? Nah itu salah satu dari fungsi ya visi ya kita tuh, yang juara Indonesia juara gitu loh. Jadi setiap pemain yang masuk ke Satria Muda tuh harus mengerahkan kemampuan terbaiknya gitu loh. Dengan mereka mengerahkan kemampuan terbaiknya, otomatis untuk mencapai target itu tuh lebih gampang gitu ya. Jadi kita kadang di latihan tuh bener-bener habis-habisan banget, maksudnya berantem bener-bener kayak kompetisinya. Dengar-dengar di latihan sering
keras banget begitu. Iya betul, keras banget. Betul. Katanya mereka pemain bilang maki-maki kadang. Oh maki-maki enggak. Oh enggak. Kita keras-keras banget, bahkan di latihan itu jauh lebih keras daripada di game. Maksudnya teriak mungkin ya? Hah? Maksudnya teriak kayak, "Oi, ayo" gitu. Iya, gitu mungkin itu ya. Intensitasnya itu benar-benar pengen menang gitu. Iya, pengen menang. Jadi kompetisi satu sama lain itu benar-benar intens banget dan itu bagus buat organisasi kita gitu loh. Bahkan katanya pemain asingnya ini taruhan traktir makan kalau kalah di game. Iya. Segitunya ya. Jadi kita kadang kalau kalah game ya ada hukumannya. Kalau antar pemain asing biasanya mereka taruhan traktir gua dinner atau kayak gitu-gitu atau traktir chat time kayak gitu. Jadi supaya ada kayak apinya gitu loh. Iya. Ada hadiahnya gitu. Ada hadiahnya, ada rewardnya. Gitu. Itu jauh lebih baik daripada kalah pas di pertandingan. Lebih baik kalah taruhan betul. Karena kan tinggal di mes juga, banyak yang tinggal di mes juga. Jadi ya kalau kalah juga dibulinya sampai besok latihan lagi kali ya. Iya. Ibaratnya begitu kan. Tapi kalau kalah di game atau final itu wah nggak bisa tidurnya bisa berminggu-minggu gitu. Betul. Nah ini menarik ya. SM punya tradisi juara, ya juara Indonesia juara. Musim lalu gagal tripit. Ya kan? Dan sempat mendominasi, maksudnya tripit bukan hal asing buat SM karena udah pernah. Bahkan di era lu juga gitu. Nah kemarin juga ya dengan susunan pemain yang sebenarnya tidak terlalu berbeda, bahkan nambah Widi ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi gagal di semifinal lawan PJ kalau nggak salah ya. Iya. Apa yang salah waktu itu? Mungkin dari kacamata lo sebagai ex pemain kali ya. Kalau ya manajemen juga penting sih, cuma kalau pemain kan lu bisa mungkin lebih lihat in game-nya atau mungkin di luar itu juga. Boleh sebagai pemain atau sebagai manajemen atau dua-duanya boleh. Kenapa? Mungkin salah satu faktor paling besar adalah pemain asing itu ya. Jadi setelah udah mendekati yang semifinal itu pemain asing kita satu cedera. Si Ella itu cedera. Cedera ya? Iya, tapi kita tetap gambling karena kita nggak mau gambling lagi buat ganti pemain asing. Jadi kita gambling, ya udah Ella kamu tetap main. Tapi gimana caranya lu bisa recover pas itu, pas playoff. Jadi sebelum playoff udah cedera sebenarnya? Udah cedera, itu dia. Tapi ini belum ada yang tahu gitu kan. Jadi terima kasih udah cerita di sini. meniskus gitu kan. Jadi kita benar-benar waktu itu sempat meniskus cedera. Iya. Waktu itu kita sempat lokal doang kalau nggak salah ya. Iya. Lokal doang pemain. Karena pemain itu cedera. Ya, seri-seri akhir. Dan satu tuh si Alexander tuh pulang karena bilang ada urusan keluarga lah. Ternyata dia main di liga lain ya. itu memang drama pemain asing kita nggak bisa kontrol gitu. Iya. Terus akhirnya kita ambil pengganti, ternyata penggantinya nggak sesuai dengan kita harapkan gitu loh. Tapi nggak ada waktu juga. Nggak ada waktu juga, nggak banyak pilihan juga. Jadi itu emang pemain asing benar-benar sangat pengaruh banget gitu loh. Karena bahkan sebelum playoff ya, gue rasa sebenarnya kita semua udah mencium itu dari mungkin 2 seri terakhir. Iya, 2 seri terakhir tuh benar-benar kita lawan tim itu tim apa ya, mungkin di bawah kita tuh benar-benar pas-pasan, menangnya tuh nggak terlalu jauh, tipis, kadang ketinggalan dulu. Sempat kalah juga kan beberapa kali. Iya, jadi trennya tuh benar-benar lagi down banget gitu loh. Itu sih yang salah satu faktor paling mempengaruhi performa tahun lalu. Sengaruh itu ya memang cedera. Walaupun maksudnya pemain lokal yang dimiliki SM tuh luar bagus, biasa, tapi ketika asingnya tumbang. Asing sangat berperan banget gitu. Dan sekarang musim baru akan ada beberapa bulan lagi. Yes. Dan pastinya persiapan sangat luar biasa. Gue lihat juga ada ini ya. Gue mau nyoroti pelatih dulu nih. Yeah. Pelatih ada Coach Manuel Peña Garces dari Spanyol. Betul. Ini Spanyol habis main di Indonesia Arena. Nah, pelatih asal Spanyol ngelatih Satria Muda gitu. Apakah ini juga adalah buah dari atau respon dari kegagalan di musim lalu atau gimana? Ya, mungkin ada juga begitu. Jadi mungkin kita pengen mungkin variasi baru lah, suasana baru. Jadi kita pengen coba pelatih dari Spanyol karena kita ketahui kan Spanyol itu mempunyai adat basket yang sangat-sangat bagus. Betul, sempat juara dunia. Ya, terutama dengan play as a team-nya gitu. Jadi basket benar-benar, kalau basket itu yang secara teamwork itu kita udah ingat Spain lah gitu loh. Karena selama ini Spain yang membayangin dengan Amerika gitu loh. Betul. Ya kalau basket secara tim ya Spain. Tapi gimana nih kalau boleh ceritain sedikit mungkin sosok pelatih ini, kayak kenapa dia, kan ada banyak juga pelatih Spanyol lain gitu. Betul. Sebenarnya waktu itu kita pengen incarannya asisten coachnya.
Cuma asisten coachnya berhalangan. Asisten coach di timnas Spanyol. Ya. Yang main di FIBA kemarin. Ya. Wow. Itu incaran kita. Wow. Cuma karena yang beliau berhalangan, jadi dia merekomend si Manuel ini. Tapi pasti ya sesama pelatih juga. Betul, ya. mereka sesama geng juga istilahnya gitu lah. Iya. Jadi mereka udah tahu kualitasnya yang satu sama lain gitu. Selalu lihat apa yang lo serak gitu kan? Lo pasti udah mulai sama pelatih ini kan? Ya. Energinya, detailnya, terus drill-drillnya itu banyak yang baru. Jadi, variasi gitu? Ya, jadi pelatih-pelatih kita juga banyak belajar dari yang mereka gitu. Jadi Coach Obel jadi asistennya? Betul, sekarang jadi asistennya. Oh jadi sekalian bisa menyerap langsung. Betul, ya? itu dia. Kemarin kan sempat jadi asistennya di Coach Milos, Toro, yang pelatih dari Serbia. Sekarang dapat ilmu dari pelatih Spain. Jadi itu merupakan suatu nilai plus buat para asisten kita, Coach Obel, Coach Mail, buat naik level istilahnya. Berarti kalau pelatihnya Spanyol, apakah pemain asing SM juga orang Spanyol? Kira-kira cluenya kali belum boleh dibocorin nih kayaknya. Nah, ini belum boleh bocorin. Ada cluenya nggak mungkin? Kan 3 nih, asing 3. Cluenya salah satu pernah bermain lah di IBL. Di IBL. Cuma untuk jadi familiar nih. Familiar, cuma namanya belum boleh. Ntar aja, tunggu aja. Tunggu di update ya. Sama Satrimin. Sama Satrimin, betul. Oke. 2 lagi? Mungkin kira-kira 2 lagi kisi-kisi? Sama-sama Amerika semua. Amerika semua? Ya. Gak ada Spain. Gak ada Spain Ya. ya? Tapi kualitas pasti terjamin nih. Ya kita percaya dengan linknya pelatih Manuel ini. Oh jadi rekomendasi dari coach langsung? Betul. Kan kaleng-kaleng nih. Tunggu aja pengumumannya ya. Kita akan kasih tau. Oke. Ini salah satu kelebihannya punya pelatih asing gitu loh. Mereka punya link pemain yang sangat bagus di luar sana. Jadi dan mancanegara gitu, nggak cuma Spanyol doang kan? Karena antara pelatih satu yang lain pasti saling komunikasi gitu. Betul. Nah, oke, kalau pemain asing rahasia ya udah kita ngomonginnya pemain lokal aja. Ya. Ini pemain lokal yang masuk yang bisa bilang box office nih pindahnya gitu ya. Salah satunya adalah Abraham Damar Grahita. Setelah Saga, bisa bilang Saga juga nih. Sempat sama klub yang lama sebelumnya gitu kan. Ya, terus mungkin bisa bilang terombang-ambing. Dan gue yakin yang incer bukan cuma Satria Muda. Iya. Akhirnya mendarat di Satria Muda. Iya. Boleh gak sih diceritain prosesnya tuh gimana? Ya prosesnya. Ayo, kaget ya dapat pertanyaan ini. Mungkin bisa di-share aja gitu ya, gimana. Pokoknya intinya ya prosesnya ya kita pengen demi basket nasional juga ya. Karena kita tahu kan Abraham kesana dengan kasus hukum dan dia nggak akan bisa bermain di tim nasional sebelum kasus hukumnya selesai. Begitu. Jadi mungkin salah satunya ya untuk menyelesaikan itu ya mungkin harus diambil ke tim lain. Nah dalam ini kita ya gitu. Kita ngambil Abraham. Iya. Karena sesuai kebutuhan juga, dia secara skill set gila banget. Betul. Dan dapat experience juga di Jepang, jadi wow. Iya, itu ya bagus buat tim saya Satria Muda. Siapapun yang ambil bagus sih. Iya. Ternyata yang beruntung yang bisa mendapatkan tanda tangannya adalah Abraham Damar Grahita. Tapi itu yang terpenting ya dia bakal bisa bermain lagi, itu yang paling penting. Karena sebagai pemain kalau nggak bisa main tuh nggak enak banget. Betul. Apalagi kita lihat di media sosial kan banyak. Kenapa Abraham gak main? Kenapa Abraham ini udah jago tapi gak bisa main? Ya kadang disumpah-sumpahin kan kadang perbasinya atau gimana, timnasnya begitu. Tapi banyak yang gak paham sebenarnya ya apa yang terjadi di balik itu gitu. Betul. Tapi dengan ini semuanya ya udah selesai gitu. Iya. Karena kan sebenarnya yang merindukan Bram gitu ya. Pemain netizen ya, pencinta basket Indonesia pasti udah nggak sabar ya. Iya pasti Abraham dari Jepang kayak gimana permainannya? Iya pasti berharap bisa main di tim nasional. Betul. Gitu. Dan dari kacamata karena lu pernah jadi pemain, lu paham betul kalau pemain apalagi bisa bilang golden age juga gitu kan. Terus lagi puncak-puncak nggak bisa main dengan talent seperti dia nggak dimainkan itu. Bahkan si Coach Milos aja masih lu butuh Abraham, gue butuh banget Abraham. Dia butuh banget. Iya. Tapi nggak bisa dimainkan ya gimana gitu loh. Tapi berarti kalau udah sekarang di Satria Muda ya udah resmi. Yeah. Kontrak udah aman juga?
Sudah aman. Itu yang penting. Udah aman. Udah aman ya semua ininya udah dengan bener ya disepakati gitu ya. Takutnya kan ada ini lagi gitu. Ya gue bilang Abraham kalau ada apa-apa komunikasi dulu ya. Belajar dari kesalahan gue bilang. Kita ngobrol dulu atau gimana ya. Iya, bisa diomongin dulu kok. Bisa diomongin dulu, komunikasi itu yang paling penting kayak gitu ya. Iya. Gue wanti-wanti ke dia begitu. Betul. Terus dia bilang apa? Hah? Dia bilang? Oke kok, aman kok. Aman kok, kasih gini langsung. Aman kok, tapi ada poinnya tuh, ada butir main ini juga kali ya. Clear lah, jelas lah pokoknya intinya. Ya pokoknya aman lah sekarang ya. Pokoknya aman lah. Karena kan lu juga ini kan sebagai vice president lu juga berkomunikasi dengan pemain untuk kontrak segala macam kan. Betul. Maksudnya itu bagian dari emang job desk lu begitu ya? Iya, betul. Dan sebagai mantan pemain pastinya lu akan sangat paham apa yang menjadi keresahan para pemain. Betul. Karena dulu juga lu begitu. Iya. Apalagi lu sempat terlibat tadi gue bilang Saga juga. Iya, karena jadi pemain jadi tahu apa yang mereka rasakan gitu. Iya. Berarti Abraham akan main dan kalau yang out itu Hardianus ya? Hardianus. Dan terus Bram, tapi kan lo punya berarti Erga Widi. Masih ada ya. Gimana untuk persiapan dan kepercayaan diri, ekspektasi menjelang musim baru ini nih? Ya pemain-pemain lokal seperti yang kita bilang, dengan ada pemain asing ini minute play mereka bakal berkurang dan mereka tahu itu. Dan mereka udah siap bersaing dengan pemain asing. Itu yang mental yang harus diterapkan di semua pemain Satria Muda gitu. Kalau ini tadinya nggak ada di pertanyaan gue tapi gue kepikiran tiba-tiba ya. Ya. Lu kan ya vice president SM gitu ya, pasti kan lu pengen tim lo makin bagus lagi gitu ya. Maksudnya nggak pernah puas, terus lapar, juara terus kalau perlu, double tripit kalau perlu gitu. Kalau lu bisa milih nih ya, pemain yang bukan SM yang lu pengen banget ada di tim lu siapa? Yuda Saputra. Gue sekarang Yuda yang paling enak dilihat. Cara mainnya ya? Itu akan menambah lengkap tim lo. Itu pemain spesial. Spesial ya? Spesial. Tapi susah ya? Ngambilnya susah? Ya. Kalau yang ini misalnya big biasa asing nggak ada? Maksudnya forward gitu atau ini kan guard. Kalau forward mungkin atau yang posisi kayak lo dulu kali center atau udah lo asing aja? Udah enggak. Kita udah cukup. Udah cukup ya? Udah cukup. Tambah Yuda perfect nih timnya. Ya. udah bagus. Udah bagus ya. Sekarang pun udah bagus kan? Udah bagus. Ada Bram juga. Cuma gue lihat Yuda emang spesial. Itu anak. Dengan pemain dengan size begitu. Nyalinya, mentalnya. Mental. Kadang aku lihat pemain-pemain sekarang dengan tinggi segitu susah buat melakukan passing kayak passing skip atau gimana. Tapi dia bisa, timingnya tuh pas banget. Jadi mengingatkan aku ada sosok Mario Busang. Oh iya. Jadi kecil tapi dia bisa passing kadang dari sini bisa passing ke sana. Iya. Dan dengan tinggi segitu melawan betul. Yang para big man yang tinggi gede itu dia bisa ininya pintar mainnya. Iya basketball IQ juga jago banget ya. Maksudnya Mario bagus banget, tapi dia terpapar juga luar nih. Yuda nih berawal dari Cirebon. Gokil banget nih levelnya. Gokil banget levelnya. Maksudnya kalau gue lihat bisa timnas main lawan negara apa juga hajar aja deh. Gak ada takutnya gitu. Gila. Mentalnya ada. Gila. Enak keren. Berarti sekarang SM kapten tetap Arki ya? Kapten tetap Arki ya. Ada tapi biasanya kan SM kan gue inget di zaman coach Wiwin. Iya biasa ada pergantian kapten dan co-kapten. Biasanya tiap tahun itu gonta-ganti. Yang tahun kemarin tuh sih kalau nggak salah Avan ya? Avan. Oh karena dia udah senior juga gitu ya. Karena kan waktu pas eranya coach Wiwin tuh kan lo sama Faisal sempat bareng tuh kan? Ya sempat bareng. Co-kapten barengan gitu kan ya? Dulu zaman Ito. Ito ya? Iya zaman Ito. Zaman si waktu Coach Wiwin siapa waktu itu ya? Arki ya? Pas yang Coach Wiwin tuh gantiin Coach biasa kita Oki, tiap tahun itu diganti di rolling. Oh memberikan ini ya. Memberikan mereka latihan leadership. Tanggung jawab. Ya. Selain pastinya Arki karena salah satu pemain senior juga bisa dikatakan. Ya. Oke, untuk menutup mungkin gue pengen lo ngasih saran atau tips mungkin untuk 3 peran nih. Yang pertama buat pemain yang sekarang masih aktif bermain. Ya. Tapi misalnya khususnya
khususnya mungkin big man atau forward atau center gitu. Karena gue liat dari sosok lu, gak cuma main dalam nih, ya, tapi lu juga punya shoot akurasi yang bagus, mid range shootnya oke banget, 3 point berapa kali. Gue inget lu lawan apa ya, gue lupa banget kemarin tuh. Gue sebelum interview lu gue inget apa ya waktu itu lu pernah 3 point terus menang gitu tim lu. Pokoknya ada, tapi banyak banget pasti game-nya. Gue lupa, tapi itu berkesan banget karena gue nonton gitu. Nah, apa mungkin yang tips atau karena kan sekarang NBA juga modern kayak jual Embiid nembak gitu, Wembanyama nembak gitu. Ya untuk yang saran saya buat para big man di sini ya sekarang usahakan lu perbaikin shooting kamu karena shooting itu sangat penting sekali. Salah satu skill yang paling penting di basket itu adalah shooting. Karena dengan shooting kamu bisa spacingnya bagus, lu bisa bakal main dengan import karena lu bisa nembak kan gitu. Akurasinya dibagusin. Zaman sekarang tuh main post yang di dalam aja tuh udah mulai hilang gitu loh. Jarang istilahnya. Itu mesti bisa nembak. Gitu. Karena sekarang udah beda ya. The game has changed gitu. Betul. Spacingnya mesti bagus banget gitu. Iya, sejak era Curry, Harden tuh semua nembak tuh udah tuh. Big man gak ada pilihan gitu. Big man gak ada pilihan, dia harus bisa nembak. Itu harus dilatih. Itu untuk pemain yang posisinya cenderung mirip kayak lu, big man lah, forward atau center. Nah, kalau mungkin yang lu pengen sampaikan untuk sesama ex pemain untuk mungkin ya karir setelah basket gitu ya, terutama atau mungkin yang masih main tapi udah menjelang masa pensiun. Karena kan harus dipikirin tuh. Untuk main basket kita di basket ini pasti banyak teman, banyak koneksi ya. Dan kalian jangan sombong, jangan belagu karena di basket nih nggak selamanya kita di atas. Jadi stay humble, perbanyakin teman. Karakter itu paling penting. Kalau karena kan udah karakter udah hilang itu susah, lu hilang segalanya udah. Kalau hilang duit masih oke lah. Tapi kalau hilang karakter, integritas lu itu lu bisa hilang semuanya. Gitu. Quotes banget nih. Hilang duit nggak masalah ya. Hilang karakter, hilang semuanya. Nah yang terakhir, SM ada di sebuah organisasi yang manajemennya juga oke banget. Nah mungkin ada share nih untuk membuat atau tips gitu bikin manajemen bagus dan ya kayak organisasi yang baik seperti Satria Muda. Ya untuk manajemen apa yang harus diperhatikan hal-hal yang manajemen apa ya, kita mesti set goal yang bagus juga ya. Jadi tiap orang punya role yang berbeda-beda itu loh. Itu harus ditetapkan job desk-nya apa, komunikasi antara manajemen itu sangat penting sekali itu. Ya, jadi itu saja sih palingnya. Pemain kontrak harus benar. Pemain kontrak harus benar, detail komunikasi, gaji antara bos dengan manajemen, antara pelatih, pemain, manajemen itu komunikasinya harus sangat bagus, intens. Gitu. Itu sih. Itu yang penting ya? Itu yang penting. Karena kan kalau mereka juga lancar, semuanya hubungannya enak sama manajemen, pemain juga perform. Iya perform. Ya kalau gajinya lancar semua pasti pemainnya perform juga. Itu yang paling penting udah. Gaji lancar, pemain perform. Itu udah pasti. Oke. $1 million question. Terakhir nih kok Roni Gunawan. Apakah Satria Muda akan menjadi juara IBL 2024? Kita nggak tahu, tapi kita selalu target juara dan berusaha yang kasih yang terbaik gitu. Itu udah pasti. Mungkin kalau juara ya mungkin kita lihat aja ntar. Karena di tengah jalan kita nggak tahu ya. Bisa dicedera, bisa ada hal-hal lain. Tapi kita selalu kasih 100% buat ini. Karena itu udah culture kita. Jadi yang terbaik. Indonesia juara. Juara Indonesia juara. Betul. Itu dia. Terima kasih. Thank you. Roni Gunawan, Ko Acong atas insights-nya, dan juga seru banget nih kalau ngobrol sama ex pemain dan sekarang jadi manajemen, jadi lebih lebar perspektifnya. Kita juga bisa tahu banyak bagaimana dia juga bisa mengerti pemainnya seperti apa karena dia pernah merasakan juga sebagai pemain ya. Dan juga sekarang terus untuk culture-nya SM diasah terus dan diperpanjang, dan dominasi itu akan menjadi sebuah hal yang terus dipertahankan. Betul. Karena seperti slogan Satria Muda, mereka ingin menjadi juara Indonesia dan membuat Indonesia juara. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, Ko Roni Gunawan, dan terima kasih juga untuk sekarang sudah menyaksikan
Score Hoops ini seru banget nih, cukup panjang nih, hampir sejam, tapi kita dapat banyak banget dari sini, quotes juga banyak, mungkin teasernya juga banyak. Dan saya Jerry Arvino pamit undur diri, kita ketemu di perbincangan-perbincangan di Score Hoops selanjutnya, karena bocorannya akan ada bintang tamu yang tidak kalah keren, dan ini adalah pemain yang sensasional. 2 loh, mantep banget ya. Kalau gitu kita ketemu di episode selanjutnya dari Score Hoops. Cheers.